9 Desember 2022, Hari Anti Korupsi Sedunia. Hari di mana kita kembali mengingat dan juga menanamkan dalam diri kita untuk senantiasa memerangi praktik korupsi. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga mengendalikan gratifikasi, Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Duta Transformasi, Duta Anti Korupsi, Tim Pinisi, dan juga terdapat Unit Pengendali Gratifikasi atau UPG. Selamat datang pemirsa dalam podcast kesayangan kita, Podcast Teta Sultan. Dalam kesempatan ini kita bersama dengan dua narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Lukas selaku Kepala Bidang SKKI atau UPG, dan juga Kakak Alam selaku Paksi Penyuluh Anti Korupsi. Selamat datang Bapak dan Kakak. Makasih Mbak Dina. Pertama-tama nih saya ingin bertanya langsung kepada Pak Lukas. Pak, apa sih Pak yang melatar belakangi adanya Hari Anti Korupsi Sedunia? Oke, Hakordia atau International Anti Corruption Day ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003. Sejarah Hakordia dimulai pada 31 Oktober 2003, di mana pada saat itu Sidang Umum PBB menyetujui Konvensi PBB melawan korupsi. Meski konvensi tersebut telah dimulai pada 31 Oktober 2003, namun peringatan Hari Anti Korupsi Internasional mulai diberlakukan pada bulan Desember. Melalui resolusi PBB kemudian ditetapkan bahwa tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi Internasional atau International Anti Corruption Day, yang kemudian kita kenal sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia. Tanggal 9 Desember masyarakat dunia termasuk Indonesia memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia. Kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa. Sudah sejak lama ya Pak ya, sejak 2003 ya. Tapi Pak, apa sih Pak yang menyebabkan adanya Hari Anti Korupsi Sedunia? Keputusan menetapkan Hakordia bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap maraknya kasus korupsi. Selain itu, Hari Anti Korupsi ditetapkan sebagai wujud peran PBB melawan kejahatan korupsi dengan cara mencegah dan memberantasnya. Ketika itu, Majelis Umum PBB mendesak semua negara dan organisasi untuk menandatangani Konvensi PBB melawan korupsi sesegera mungkin. PBB juga berharap masyarakat memiliki kekhawatiran dan kepedulian terhadap korupsi karena penyebarannya yang sangat luas. Dalam hal ini, ada musuh bersama yang harus kita perangi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu praktek korupsi. Meskipun korupsi tidak hanya terjadi pada tanggal 9 Desember, namun peringatan Hakordia kita diingatkan kembali untuk tak henti-hentinya memerangi praktek korupsi. Memerangi praktik kejahatan korupsi. Tapi rasanya sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin lebih baik kita mengetahui ya Kak ya, bagaimana sih Kak tingkat korupsi di Indonesia saat ini? Iya, berbicara tentang masalah korupsi di Indonesia ya, Mbak Dina, mungkin tiap hari nih kita dicokoki dengan pemberitaan-pemberitaan ada masalah korupsi terhadap aparatur sipil negara ataupun penyelenggara negara lainnya. Nah, berbicara tentang tingkat korupsi, ada suatu lembaga yang namanya Transparansi International itu, membuat suatu survei yang kemudian hasilnya disebut dengan CPI atau Corruption Perception Index, atau biasa disebut dengan indeks persepsi korupsi, indeks masyarakat terhadap korupsi itu sendiri, indeks persepsi masyarakat terhadap korupsi itu sendiri. Nah, saat ini dari tahun ke tahun Indonesia kalau nggak nilai 36, terus 37, 38, sampai dengan 2002 ini ya di 38 dari 100. Dampaknya apa sih IPK ini atau CPI ini? Nah, dampaknya dunia internasional akan menilai Indonesia kok rendah ya persepsi masyarakat terhadap korupsi ini gitu ya. Nah, akhirnya investasi masyarakat asing yang pengen berinvestasi di Indonesia, yang pengen melakukan transaksi perdagangan di Indonesia mungkin itu akan ragu terhadap keadaan di Indonesia
Karena kalau IPK-nya rendah ya, kalau IPK-nya rendah, oh berarti mungkin masih banyak praktik-praktik yang ilegal, pungli, terus pengurusan berkasnya, berkas-berkas administrasinya rumit dan sebagainya. Jadi ya menurut saya saat ini memang masih IPK-nya untuk menanggulangi itu perlu peran serta masyarakat bekerja sama dengan aparat hukum dan pemerintah. Wah, sudah mulai terangkai nih ya pemirsa poin-poin penting terkait dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Tapi belum afdol rasanya kalau kita tidak mengetahui tema Hakordia tahun ini. Apa sih Pak tema Hakordia tahun 2022? Silakan Pak. Untuk 2022, Hakordia mengusung tema Indonesia Pulih, Bersatu, Berantas Korupsi. Tema ini masih sejalan dengan G20, yaitu Recover Together and Recover Stronger. Sedangkan khusus untuk Kementerian Keuangan mengusung tema Indonesia Tangguh, Pulih Bertumbuh. Hakordia merupakan momentum menyatukan semangat, tenaga, dan komitmen seluruh anak bangsa, kementerian dan lembaga, serta pemangku kepentingan. Dengan Hakordia kita jadikan satu upaya mengingatkan kita bahwa kita punya tugas membangun budaya anti korupsi. Kenapa? Karena korupsi itu digolongkan extraordinary crime yang mempunyai dampak besar luar biasa bagi masyarakat. Keadaan luar biasa selama pandemi Covid pun yang memprioritaskan kecepatan tentu menjadi tantangan dalam tata kelola. Di tengah kondisi pandemi, setiap rupiah akan sangat berharga untuk membantu masyarakat dan memulihkan perekonomian. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan selaku hulu dari pengelola keuangan negara dituntut memiliki komitmen atas integritas. Pencegahan harus dilakukan sedini mungkin agar tidak ada celah korupsi. Begitu. Tadi juga sempat disinggung oleh Kakak Alam kalau CPI-nya masih di kisaran 38 dari 100. Hal ini tentu memerlukan banyak upaya ya, berbagai upaya. Lalu Pak, upaya apa saja sih Pak yang sudah dilakukan oleh Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberantas korupsi ini Pak? Oke, banyak hal sebenarnya telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, khususnya di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaraan. Untuk kantor wilayah Ditjen Perbendaraan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu instansi vertikal DJPB telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman sekaligus menumbuhkan semangat dan budaya anti korupsi, antara lain melaksanakan program reformasi birokrasi Kemenkyu, kemudian melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM. Zona integritas ini sebenarnya predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau WBK menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sejatinya WBK atau WBBM bukan merupakan prestasi, namun suatu keharusan. Karena semangat untuk melakukan perubahan terkait dengan mindset budaya anti korupsi dan meningkatkan pelayanan adalah harga mati yang harus kita laksanakan. Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 menjadi salah satu instansi vertikal Ditjen Perbendaraan yang telah mendapat predikat WBK, yang berarti seluruh jajaran pimpinan hingga pegawai yang ada di dalamnya telah terbukti dalam upaya membangun budaya anti korupsi serta mendapat pengakuan dari pihak yang berwenang untuk menilainya, yaitu Kementerian Pan-RB. Pan-RB ya. Begitu, Mbak Dina. Siap. Sudah banyak ya Pak ya, berarti upaya-upaya yang sudah dilakukan. Lalu selanjutnya nih Kak, dari sistem yang sudah ada untuk memberantas korupsi ini, menurut Kak Alam nih, seberapa efektif sih Kak sistem yang ada? Iya, berbicara mengenai sistem ataupun upaya pemerintah dalam memberantas korupsi gitu ya. Pak Lukas tadi telah sangat lugas menerangkan bahwa sebenarnya korupsi itu adalah musuh bersama gitu ya. Extraordinary crime. Jadi kejahatan yang luar biasa seharusnya
dilawan ataupun diberantas dengan cara-cara yang luar biasa. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya ya, yaitu dengan melakukan penindakan, tujuannya agar penyelenggara negara atau ASN takut untuk berbuat korupsi, penindakan kan. Kemudian perbaikan sistem. Di sekarang itu di setiap kampus, universitas ataupun bahkan di tingkat SMA, SMP, SD itu sudah ada pendidikan anti korupsi, kurikulum pendidikan anti korupsi. Jadi sudah menjadi instruksi presiden untuk dalam rangka membentuk nilai integritas sejak dini kepada anak bangsa sebagai penerus generasi bangsa. Kemudian yang ketiga, tentu perlu adanya upaya-upaya. Jadi bukan cuma penindakan, bukan cuma edukasi atau pendidikan, tetapi ada bukan cuma perbaikan sistem gitu kan. Ada upaya untuk mengkampanyekan, untuk menyuarakan seperti yang mungkin Mbak Nina lakukan sekarang gitu ya. Terus kami sebagai ada juga membantu kerelawanan ya, ada seperti kerelawanan ini kami sebagai paksi misalnya penyuluh anti ikut sebagai penyuluh anti korupsi. Nah sekarang tadi itu efektif nggak sih ya? Nah yang namanya efektif itu tergantung penilaian masing-masing gitu ya. Tetapi kita memberikan apresiasi kepada penyelenggara negara kita, kepada pemerintah bahwa berbagai upaya telah dilakukan, termasuk mewajibkan semua instansi menggunakan, salah satunya Mbak Dina ya, melakukan pelayanan publik dengan elektronik sistem. Jadi pelayanan secara elektronik itu akan mengurangi potensi untuk korupsi. Siap. Selanjutnya beralih lagi ke Bapak Lukas. Mungkin mau minum dulu Pak, silakan Pak. Minum dulu ya. Iya. Saya paling suka sisi ini. Oke. Boleh Pak mungkin tahu harapan-harapan apa aja sih Pak yang ingin dicapai dengan adanya peringatan Hakordia Pak? Harapan yang ingin dicapai sebenarnya secara internal bagi Kementerian Keuangan secara umum dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan secara khusus menjadi momen untuk mengingatkan kembali bagi para pegawai, khususnya pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, agar selalu konsisten menjaga kode etik, perilaku, serta disiplin pegawai yang telah ditetapkan, serta berupaya penuh menegakkan budaya anti korupsi. Di sisi eksternal, harapan kita juga seluruh pegawai pemerintah, baik ASN maupun PPPK yang ada di setiap satuan kerja, kementerian dan lembaga dapat turut mendukung, membangun dan menciptakan wilayah kerja masing-masing dengan tetap mendukung dan menegakkan budaya anti korupsi. Gitu, Mbak. Jadi ada dua sisi ya Pak ya harapannya, dari internal dan juga eksternal. Baik, selanjutnya Kak Alam nih. Siap Kak, Mbak Dina. Bagaimana sih Kak peran dari ASN dan juga penyuluh anti korupsi dalam proses pemberantasan korupsi, pencegahannya itu seperti apa Kak? Ya, kita sebagai ASN ya, kita sudah ada patron dari Presiden mengenai core value ASN, berakhlak yang perlu ada dalam diri kita masing-masing. Salah satunya ya berakhlak. Kemudian kita di Kementerian Keuangan juga ada nilai-nilai Kementerian Keuangan. Kemudian dalam nilai Kementerian Keuangan itu ada integritas, di mana salah satunya adalah integritas, di mana dalam penerapan nilai integritas itu juga lebih detail lagi dirinci oleh KPK bahwa integritas itu cukup melaksanakan 9 sifat dasar saja. Itu berani, jujur, bertanggung jawab, sederhana dan sebagainya. Itu ada 9 macam nilai integritas. Seharusnya dan selayaknya semua ASN penyelenggara negara sudah tertanam pada diri mereka nilai integritas itu. Tetapi bukan sampai di situ saja. ASN juga bertanggung jawab menjadi
role model gitu ya. Kalau yang paling saya senang itu ada quote mengatakan kita semua ASN adalah role model dan duta anti korupsi. Semua ASN, meskipun itu objek korupsi itu kan pada ASN dan penyelenggara negara, tetapi di balik itu semua kita bertanggung jawab terhadap institusi kita sebagai ASN, terus terhadap masyarakat, pelayanan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, sehingga peran serta ASN memang sangat penting. Caranya tanamkan nilai integritas pada diri kita, kepada keluarga kita sejak dini. Anak-anak kita tentunya sudah harus ditanamkan ini sifat kejujuran, tanggung jawab dan sebagainya, sehingga kedepannya masyarakat Indonesia mudah-mudahan akan terhindar dari perilaku koruptif maupun tindak pidana korupsi. Jadi kita harus menjadi role model di keluarga, role model di kantor kita, dan role model di masyarakat. Siap, menjadi catatan kita bersama ya pemirsa ya. Jadi ada core value, kemudian nilai Kementerian Keuangan, nilai anti korupsi, serta menjadi role model. Baik. Selanjutnya beralih ke Pak Lukas lagi nih Pak. Menurut pandangan Bapak, apa sih Pak yang dapat kita lakukan untuk turut memeriahkan Hakordia tahun 2022 ini? Silakan Pak. Hakordia diperingati di seluruh dunia sebagai bentuk perlawanan terhadap korupsi. Akibat korupsi, kehidupan masyarakat menjadi susah dan pembangunan di negara-negara menjadi terhambat. Sesuai dengan tema Hakordia Indonesia tahun ini, Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi, maka kita dapat ikut berpartisipasi guna menggerakkan diri sendiri serta masyarakat sekitar kita untuk bersatu melawan kejahatan korupsi. Semangat ini mesti disebarkan dan dikobarkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Mendukung Hakordia 2022 berarti turut memberikan dukungan moral bagi upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Betul. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini ya. Tapi sebelum menutup ini Pak, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan nih. Pak Lukas dan Kak Alam, silakan. Ya. Mungkin itu tadi saya mendahului Mas Alam. Siapa? Yang perlu kita sadari bersama, perlu kita amalkan kalau boleh mengutip istilah yang pernah sangat-sangat mendarah daging di era tahun 80, 90-an waktu saya masih sekolah. Kalau Mas Alam, Mbak Dina mungkin masih sangat muda waktu itu. Jadi core value yang sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi, core value untuk ASN berakhlak, itu saat ini kan sudah disinergikan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Jadi itu jadi pegangan kita untuk ke depan, khususnya untuk teman-teman ASN Kementerian Keuangan untuk tetap menjaga budaya anti korupsi di Kementerian Keuangan. Itu luar biasa. Kalau saya tadi mengutip pernyataannya Pak Lukas, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, sehingga perlu upaya yang luar biasa juga untuk memberantasnya. So teman-teman semua, baik para ASN maupun masyarakat, mari bersama-sama bergandengan tangan untuk memberantas korupsi, membantu aparat hukum kita untuk memberantas korupsi di Indonesia. Luar biasa sekali. Pada kesempatan ini kita belajar banyak sekali ya pemirsa ya tentang Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, untuk menutup podcast yang luar biasa ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan dengan lantang tema dari Hakordia tahun 2022, yaitu Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi. Sambil mengepakkan tangan ya Bapak-bapak ya. Baik, 1, 2, 3. Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, luar biasa. Terima kasih Mbak Dina.